Halo, selamat pagi. Kembali lagi bertemu dengan Mr. Yandri dalam video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan hari ini, Mr. Yandri akan memberikan materi tentang mengampuni. Mengampuni itu indah. Untuk itu, mari kita awali dengan berdoa bersama. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah ada dalam setiap langkah hidup kami. Pada pagi yang indah ini kami akan memulai pelajaran kami. Pimpin dan sertailah kami pada pelajaran hari ini. Semoga apa yang kami pelajari dari Misteri Yandri dan para guru dapat menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi bekal bagi kami untuk masa depan kami, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Sebelum mulai, ada hal lain yang ingin Mister sampaikan kepada kalian. Yaitu kalau misalkan Mister memberikan video, ya, dan Mister mengajak kalian untuk berdoa, Mister tadi sempat terpikirkan, jangan sampai kalian ketika menonton videonya Mister, kalian sambil tidur-tiduran atau sambil makan, apalagi pada saat diajak berdoa, ya. Ketika Mister mengajak kalian untuk berdoa, untuk menyiapkan hati, tolong fokus, ya, fokus mempersiapkan diri kalian, sikap kalian dengan baik, ya, untuk berdoa. Oke, ini pelajaran agama yang Mister mengajarkan agama kepada kalian, bukan hanya soal etika, sopan santun, bukan hanya soal pengetahuan, tapi juga soal bagaimana membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Makanya kalau Mister tadi ajak untuk berdoa, apalagi mungkin video sih, tidak secara langsung, tapi Mister ingin mengajak kalian memberi rasa hormat gitu loh kepada Tuhan dengan berdoa. Ya, sikap doa itu bagaimana sih yang baik dan benar? Jangan sambil tidur atau sambil makan. Mungkin sambil karena mau doa aja. Skip deh, skip. Oh, jangan begitu dong. Mungkin Mister Yandri tidak lihat, ya. Dan Mister Yandri percaya Tuhan itu melihat semua tingkah dan tindakan umatnya. Siapa tahu Mister Yandri akan diberitahukan oleh orang tuamu atau oleh orang lain, ya. Mister, ini Nicholas tidak doa. Mister, ini tadi tidak berdoa, dia tidur dimakan-makan dia. Ya kan? Siapa tahu, ya. Sekali lagi, doa jangan kamu permainkan. Ini bukan sesuatu hal yang sembarangan boleh dipermainkan, ya. Ini sekali lagi kita membangun relasi dengan Tuhan, ya. Guru-guru selalu mengajak sebelum belajar untuk berdoa, ya kan? Mari kita berdoa. Gunanya doa itu apa ya? Doanya kita berharap, minta rahmat, berkat, supaya kita itu diberi kesehatan, ya, pencerahan, bisa belajar masuk di otak kita apa yang dijelaskan. Jadi jangan menganggap enteng yang namanya doa. Ayo doa aja, ya. Kalau pergi jauh juga kita doa, ya doa itu perlu. Kita yakin ya bahwa doa itu membantu kita, menguatkan hati kita bahwa kita akan selamat sampai ke tempat tujuan. Jadi jangan pernah ragukan doa. Oke, ini dari Mister berkaitan hal tentang doa itu. Oke, silakan terus di green bookmu, mengampuni itu indah, ya. Jadi kita belajar tentang pengampunan. Minggu lalu Mister sudah bahas tentang ini, ya, Nelson Mandela yang seorang pemimpin mantan presiden Afrika yang memperjuangkan politik apartheid, politik kulit hitam, ya. Orang-orang kulit hitam itu sama haknya dengan orang-orang kulit putih. Dia juga manusia. Ini sudah pernah Mister jelaskan. Lalu lanjut. Arti mengampuni. Mengampuni artinya memaafkan seseorang dengan tulus hati, membebaskan seseorang dari beban rasa bersalah, serta tidak mengungkit-ungkit lagi kesalahannya. Ini tolong catat di green bookmu. Nanti ada beberapa slide yang perlu kalian catat, lalu foto kirim ke WA-nya Mister. Oke? Karena Mister akan periksa. Berikutnya lagi. Oke, Mister jelaskan, sorry. Mengampuni. Jadi mengampuni ini kita memang ya membebaskan hati kita untuk mau memaafkan orang yang telah bersalah kepada kita. Ya, ingat. Membebaskan hati kita untuk memaafkan orang yang sudah bersalah kepada kita. Makanya mengampuni, forgiveness, ya, memaafkan. Arti pengampunan. Ini juga tolong ditulis, ya, ini ditulis juga. Kata pengampunan dalam bahasa Aramik anti, ya.
minta maaf. Ya, kata pengampunan dalam bahasa Aramik anti atau membuka ikatan. Nah, kalau misalkan ada ikatan itu kan ada ikatan ya. Ikatan. Nah, ikatan ini saling terkait ini. Ditarik ke sana, ditarik ke sini, ditarik ke sana, ditarik ke sini. Ini kan lama-lama bisa mengakibatkan ada indikasi putus. Tapi di sini dijelaskan yang namanya pengampunan itu dalam bahasa Aramik itu harus membuka ikatan. Kenapa harus dibuka ikatan? Supaya tidak ada lagi yang namanya ya kesalahpahaman, perselisihan, tidak ada lagi tarik menarik. Itu penting. Jadi memaafkan penting. Nah, di sini ada satu kisah ya, Yesus dan wanita berzina. Ini tolong diingat, wanita berzina. Mister, apa itu wanita berzina? Wanita berzina itu berarti perempuan yang ya berhubungan dengan suami istri tetapi belum terikat secara sah, ya, mengerti? Belum terikat secara sah oleh gereja dan juga secara negara, belum diberkati secara gereja dan negara. Jadi itu namanya zina. Nah, di pagi hari Yesus datang. Yesus sedang duduk dan mengajar banyak orang di bait Allah. Ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang ketahuan berzina. Kemudian perempuan yang berzina itu dibawa ke Yesus. Nah, orang-orang ingin melempari perempuan yang ketahuan berzina itu. Mereka meminta Yesus supaya Yesus menghukumnya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ya, Yesus pun bangkit, berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jadi orang yang tidak berdosa lempar batu pertama ke perempuan itu. Yesus menolong perempuan itu supaya dia tidak dilempari dan dihukum oleh orang banyak. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang pergi satu persatu, dimulai dari yang paling tua. Di sini harus ada tambahan, dimulai dari yang paling tua. Perempuan bersinah disuruh pulang dan bertobat. Mungkin gambarnya seperti ini kalau mau dilihat ya. Diperbesar. Kasih-Mu oh Tuhan selalu mengampuni. Nah, bacaan atau kisah yang telah kalian dengarkan tadi itu bisa kalian lihat di kitab suci ya, atau bahkan di textbook kalian. Jadi perempuan yang bersinah ini sebenarnya memang melakukan perbuatan yang salah ya, sehingga memicu amarah warga atau masyarakat yang ada di sekitarnya. Tetapi kemudian menarik, dia dibawa ke tempat Yesus dan Yesus yang menentukan hukumannya. Padahal masyarakat sudah ingin melempar dia dengan batu ya, hukuman rajam. Dilempar batu ini bukan hidup ya, dilempari sampai mati ini perempuan ini. Bayangkan dilempari batu-batu besar gini kan, wah pasti akan ya bisa mati orang-orang seperti itu, apalagi dilempari oleh orang banyak. Ini hukuman masyarakat yang cukup kejam pada waktu itu. Tapi apa yang terjadi? Yesus pada waktu itu melihat wanita yang bersinah ini, kemudian dia memandangi semua orang banyak yang jengkel, terus dia berdiri dan mengatakan seperti ini. Silakan lempar dia, silakan lempar perempuan ini. Kalau kalian merasa tidak ada dosamu. Apa yang terjadi? Tidak ada yang berani melempar. Semua merasa, saya berdosa. Dia juga berdosa. Pasti semua berdosa di sini. Tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti semua berbuat dosa. Pada akhirnya ya, satu persatu meninggalkan wanita bersinah itu dengan Yesus. Dimulai dari yang tua. Kenapa tua? Ya, ingat, orang tua itu banyak juga dosanya. Semakin tua itu orang menyadari dia bijaksana, tapi di sisi lain dia udah pasti memiliki dosa. Ya, makanya dikatakan ditinggalkan mulai dari yang paling tua. Dosa itu sungguh selalu hadir dalam diri kita. Nah, lalu yang berikutnya, bacaan berikutnya. Di sini dikatakan begini. Nah, Injil Matius. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya." Ya, jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa pengampunan yang diberikan ya, yang disampaikan oleh Yesus itu berarti pengampunan terus-menerus. Bahwa pengampunan itu harus melangkah lebih jauh lagi. Setelah mengampuni ya kita berani untuk mau membangun perdamaian dengan musuh kita ya. Kita mau membangun perdamaian, kita mau membangun hidup damai dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Tidak mudah sih.
Yang namanya mengampuni itu butuh proses, tidak mudah. Karena pengampunan itu ya kita harus berjiwa besar ya, berlapang dada agar kita bisa terbebas dari rasa ya beban. Oke, lalu ini. Mengapa, silakan dicatat ini penting ya. Mengapa saya harus mengampuni? Karena kita juga telah menerima pengampunan. Dasarnya apa? Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bab 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, ini hendaklah. Ada kata hendaklah di garis bawah. Harus berarti wajib. Ya, wajib kamu ramah, ya, sopan terhadap yang lain, saling mengampuni. Jangan membuli, ya. Misal nggak suka itu kalian yang kelas 5 suka sekali membuli, itu jangan membuli. Ya, hormati, respect terhadap. Misal selalu ulangi kata-kata respect, hormati, ya. Misal tahu kalian baru kelas 5 masih dalam proses pertumbuhan, ya. Tidak selamanya itu hubungan pertemanan diawali dengan kata-kata bulian, ya, dengan ejekan. Itu tidak perlu, ya. Kata-kata untuk pertemanan selalu ditanya, bagaimana kabarmu? Dalam situasi yang tanya, bagaimana kabarmu teman? Sudah jiko makan, sudah jiko kerjakan tugasmu. Hal sederhana, ya. Jadi kita saja manusia, Yesus saja yang disalibkan itu mau memaafkan orang-orang yang telah menyalibkan dia. Ya, apalagi kita manusia, kita harus berani untuk mengatakan, ya saya maafkan kok, saya ampuni. Sebagaimana Tuhan Allah dalam Kristus telah mengampuni, ya. Jadi sebelum kita memaafkan orang lain, Tuhan sudah memaafkan. Ingat itu penting. Lalu yang ketiga, silakan dicatat ini. Bagaimana cara agar saya bisa mengampuni? Saya bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung dari orang lain, tetapi tergantung dari keputusan saya sendiri, ya dari diri kita sendiri, dari diri kalian. Ketika orang berbuat salah kepada kamu, Mr. Henry berbuat salah kepada kamu, Mr. Henry datang minta maaf. Mau tidak kamu ampuni? Itu ada di diri kamu, keputusan kita sendiri, keputusan manusia. Manusia sendiri yang mau mengampuni. Lalu berikutnya, cara mengampuni. Nah, ini penting, ini bagus nih. Silakan dicatat. Cara mengampuni, berhenti mengingat-ingat rasa sakit hati, tempatkan diri kita pada diri orang lain, ya. Mulailah dari hal kecil dan terus berusaha mendoakan orang yang menyakiti, turunkan ekspektasi kita terhadap orang lain, menumbuhkan semangat memaafkan, memaksimalkan energi positif, berlatih memaafkan secara rutin. Nah, jadi juga ini memaafkan juga ada nih, ya, memaafkan secara rutin juga ini penting ya, berlatih, ada latihan. Jadi seringkali ya, misalnya ingin tutup seperti ini, orang sering terjebak dengan kata balas dendam. Sebenarnya itu rantai ya, rantai selalu berputar, balas dendam. Ya, dengan balas dendam orang itu ternyata saling menghancurkan. Nah, lalu kemudian Yesus datang bahwa mengatakan rasa dendam itu bisa diatasi dengan cara pengampunan, forgiveness, mengampuni, memaafkan. Ya. Ketika kita sudah mengampuni seperti tadi, mengampuni 70 kali 7 kali, itu berarti ya terus menerus ampuni, latihan, ampuni orang itu. Setelah kamu ampuni, bangun perdamaian dengan orang-orang yang telah menyakitimu. Dan itu penting. Ya, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini luar biasa. Ini ajaran kasih ini sebenarnya. Kasih, ya. Bukan kasih uang, ini kasih, cinta, love yang terdalam. Dan semoga pelajaran hari ini mengingatkan kalian, menyadarkan kalian bahwa respect dan kasih, mengampuni sesama itu penting buat kita. Oke, saya kira sampai di sini pelajaran Mister. Mister mengharapkan kalian tetap sehat. Salam buat orang tua kalian, tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati kalian. Stay healthy, sampai jumpa di minggu depan. Bye.